Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal Dr. Oktri dan Pak Toto Syarif. Terima kasih untuk program yang diadakan oleh AUMDC untuk para pelaku UMKM di masa pandemi saat ini. Program yang sangat luar biasa, dinanti para UMKM gitu untuk membuat usahanya tersebut menjadi lebih berkembang, maju dan lebih terorganisir lah istilahnya gitu. Perkenalkan, nama saya Shirley. Jenis usaha saya itu di bidang kuliner makanan, terutama untuk di cake, cookies dan makanan-makanan lainnya, bernama Alana Cake House. Jadi Alana Cake House ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Di saat saya resign kerja, mengabdi jadi ibu rumah tangga, saya memberanikan diri untuk memulai usaha makanan ini. Selain karena saya hobi di dapur, ngulik-ngulik resep segala macam, saya hobi belajar ilmu baking gitu dimanapun gitu, dan saya praktekkan di dapur. Dan alhamdulillah dari review feedback yang masuk dari customer itu alhamdulillah positif. Itu sih yang pertama yang memberanikan saya untuk memajukan Alana Cake House ini, walaupun masih usaha rumahan dan masih kebanyakan saya mengerjakan sendiri karena ya memang ada di momen tertentu saya meng-hire beberapa orang gitu. Kedua, alasan saya memilih usaha ini karena usaha makanan menurut saya tidak akan pernah mati. Setiap saat itu orang membutuhkan cemilan, makanan atau apalagi makanan untuk mengisi di momen-momen tertentu gitu. Dan usaha kuliner makanan ini selalu berinovasi, selalu berkembang dengan cita rasa yang semakin baik karena produk-produk yang hadir saat ini di dunia baking, di dunia cooking itu semakin bervariasi. Jadi kita punya inisiatif untuk mengulik resep makanan itu menjadi lebih menarik, mulai dari rasa, packaging, atau dari tampilan makanan tersebut gitu. Walaupun itu makanan jadul, pada saat ini bisa dibikin semenarik mungkin gitu. Itu sih yang bikin saya tertarik, adalah inovasinya selalu ada untuk makanan. Ketiga adalah proses produksi. Proses produksi yang kami kerjakan ini masih sistem pre-order, tidak menerima stok, tidak menyetok makanan sama sekali karena memang tempat yang belum memadai, peralatan yang masih terbatas, seperti itu. Dan proses produksi kami ini pre-order minimal H-1 kayak gitu. Jadi memang kami tidak mau menumpuk pekerjaan karena keterbatasan Alana Cake House di peralatan dan di tenaga kerja gitu, tenaga kerja bantuan, seperti itu. Jadi mungkin aku akan liatin beberapa alat Alana Cake House di dalam dunia perbakingan. Nah, ini salah satu oven yang dari dulu aku punya. Ovennya tidak besar, tapi alhamdulillah dari oven kecil ini yang terbatas ini bisa menghasilkan beberapa makanan. Dan juga ini ada sedikit oven listrik, tapi aku jarang pakai karena selain wattnya agak besar, mungkin kalau misalnya memang mengharuskan pakai sih aku pakai, cuman ini jarang aku gunain sih. Nah, ini adalah mixer yang kami pakai untuk produksi. Walaupun mereknya merek terkenal karena ini hasil nabung, hasil cicil-cicil. Kami punya satu yang KitchenAid dan yang satu hand mixer, itu yang aku gunakan untuk bikin kue. Proses semua ada di sini gitu. Dan ini alhamdulillah punya dengan hasil menabung dari penjualan Alana Cake House, dan ini sangat membahagiakan sih punya KitchenAid. Kayaknya harus punya ya para baker di rumah gitu. Tadi udah menunjukkan beberapa peralatan yang aku pakai untuk membuat makanan selama ini. Memang sangat terbatas sekali, dan tempatnya kurang memadai gitu. Mungkin melalui program ini
Alana Cake House bisa mewujudkan mimpinya, cita-citanya menjadi cake online yang lebih besar, yang lebih produktif, everyday bisa menghasilkan berbagai macam makanan dan kita nggak perlu lagi PO gitu. Itu cita-cita sih. Jadi kapanpun customer membutuhkan, kami ready, kami ada, selain peralatan, perbackingan yang tadi dan tenaga kerja gitu. Itu mungkin sekilas dari proses produksi dari kue-kue Alana Cake House. Keempat, target dan lokasi pemasaran. Target kami selama ini sih masih mencakup ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, remaja, dan pekerja kantoran. Target Alana Cake House sebenarnya pengen banget endorse para artis yang followernya sampai juta-jutaan, ya minimal atau ratusan ribu lah ya gitu. Itu targetnya sih. Cuman karena kan kalau artis ya mungkin fee endorse-nya mungkin agak besar. Terus untuk apa ya, untuk masuk atau kenal ke artis tersebut agak susah ya. Kalau lewat DM mungkin mereka tidak, DM Instagram tuh mereka jarang lah yang ngebuka gitu. Beralih kita kadang ke manajer si artis buat nanya fee endorse, atau kita nego sih, bisa nggak sih UMKM endorse si artis, tapi mohon maaf kalau fee-nya tidak ada gitu ya. Beberapa aku udah pernah coba dan mereka mereka tetap punya ini sendiri ya, punya standar endorse sendiri, jadi ada beberapa yang menolak gitu. It's okay sih, cuman target aku pengen banget food blogger dan para artis itu, dan bisa masuk gitu di kalangan mereka gitu dengan cita rasa makanan Alana Cake House yang insya Allah yang mereka sukai gitu. Dan target lokasi pemasaran Alana Cake House ini, kami ini letaknya di Jakarta Utara, tepatnya di Sunterjaya. Kadang customer yang jauh untuk sekedar sebelum nanya price list harga, biasanya mereka nanya tinggalnya di mana, alamatnya di mana gitu. Mungkin karena lokasi yang jauh inilah gitu, mereka kadang berpikir pasti ongkosnya mahal, ongkirnya mahal gitu. Walaupun ada beberapa orang yang tidak mempermasalahkan ongkir, cuman kadang orang ada yang beli kuenya nggak seberapa tapi ongkirnya besar. Ya tergantung customer sih sebenarnya. Cuman cita-cita Alana lagi, balik lagi ke cita-cita, Alana Cake House pengen banget punya cabang, istilahnya nggak ya mungkin di Sunterjaya ada, di tempat-tempat lain juga ada gitu, beberapa cabang kecil yang bisa dijangkau dan menjadikan Alana Cake House ini menjadi cake online yang akhirnya beroperasi jadi cake and carry, cake bakery, atau yang punya tempat dan toko sendiri gitu. Dan yang kelima ini modal usaha yang dibutuhkan. Terus terang, Alana Cake House salah satu yang merasakan banget dampak pandemi ini, karena suami saya menjadi salah satu korban PHK dari pandemi. Jadi Alana Cake House ini mau nggak mau harus survive untuk memenuhi dapur kami sendiri. Walaupun kadang pemasukan yang ada kita alihkan sedikit buat keperluan dapur kita, itu sih. Jadi modal usaha yang saya butuhkan benar-benar saat ini adalah modal usaha untuk membeli bahan baku kue-kue, terutama ini memasuki Ramadan dan Idul Fitri. Kita tahu bahwa karena Alana Cake House ini sudah dari 2015 itu memproduksi kue-kue kering gitu, kue-kue kering yang memang sudah ada customernya sendiri, sudah ada peminatnya sendiri gitu. Jadi saya tuh seperti tidak mau melewatkan momen-momen ini gitu. Nah di saat pandemi ini, jujur modal untuk membeli bahan kue itu bikin niat jadi mau maju mundur, karena memang kami tidak punya pinjaman, kami tidak berani meminjam karena takut ada risiko-risikonya. Jadi
melalui program OMDC yang diadakan ini untuk membantu para UMKM yang terdampak pandemi, Alana Cake House berharap sangat besar sekali menjadi salah satu UMKM yang terpilih yang bisa dimentor dalam memproduksi, dalam ilmu baking dan mendapatkan modal gitu. Jadi Alana Cake House ini tidak hanya stuck di sini tapi bisa berkembang menjadi cake yang toko kue yang bisa lebih maju lagi gitu sih. Itu cita-cita dan harapan, karena memang saat ini yang dibutuhkan Alana Cake House sih seperti itu gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Oktri dan Pak Toto Syarif atas program yang diadakan di OMDC. Semoga biiznillah kalau memang Allah mengizinkan, Alana Cake House bisa jadi yang terpilih, menjadi UMKM yang terpilih untuk siap dimentori, dibimbing, diberikan modal dan segala macam rupa itu gitu, agar dikenal masyarakat lebih luas lagi, lebih banyak yang mengenal dan pembelinya semakin ramai itu sih. Dan follower Alana melalui Instagram juga semakin banyak gitu. Itu juga salah satu yang membuat Alana bisa maju adalah salah satu banyaknya follower gitu. Saya mengharapkan itu sih, bimbingan dan permodalan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.